Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, segenap pimpinan, manajemen dan staf di PT OMA. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat dan rahmatnya adalah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah dipilih dalam bermajelis. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 71 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut dijadikan tafakuh, fakih, memahami dan dipahamkan tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukur kita masih diberi kesempatan dipahamkan melalui majelis yang mulia ini. Semoga dengan majelis ini Allah tetapkan hati kita dalam tauhid, Allah jaga amal fardu kita, amal sunnah kita, dan amal-amal soleh dan solehahnya di atas Quran, sunnah, dan ijma' ulama yang diridhai Allah, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini bisa, maka nikmat ditambahkan, yakni hidup kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Sebagaimana Allah berfirman dalam Ali Imran 31, "Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW, maka Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir di sore hari ini dan segenap keluarga Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Petang hari ini, sore ini, kalau umumnya sore, tapi kalau Islam ini sudah petang, karena jam 00-nya Islam itu maghrib ya. Di petang hari ini kita bahas tentang Rasulullah, tapi di sisi yang jarang diungkap. Biasanya kalau Rasulullah itu di sisi sholat, di sisi puasa. Ini sekarang di sisi bagaimana Rasul itu sukses dalam dunia entrepreneur. Jadi bagaimana Rasulullah SAW
itu sukses dalam bisnis. Ya, next. Maka judul kita hari ini adalah 17 rahasia sukses bisnis Rasulullah. Rasul itu berbisnis, iya. Next. Rasulullah itu entrepreneur sejati. Kenapa? Sisi kehidupan Rasul yang jalan diungkap itu memang di sisi sebagai pengusaha atau entrepreneur. Dalam literatur dan kisah sekitar masa muda beliau, Nabi ini banyak digambarkan sebagai Al-Amin, ya. As-Siddiq, orang yang ucapannya bisa dipercaya, dan orang yang sidik, gak pernah berbohong, tapi apa adanya orangnya benar. Lebih dari 20 tahun Rasul itu berkiprah di wirausaha. Sampai beliau itu dikenal di Yaman, di Syria, di Busrah, di Irak, di Yordania, dan kota-kota perdagangan di seluruh Jazirah Arab. Nabi Muhammad itu meletakkan dasar-dasar moral, dasar-dasar manajemen, etos kerja yang mendahului zamannya. Jadi belum zamannya Rasul itu sudah. Jadi Rasul itu sudah membuat dasar-dasar tentang entrepreneur, tapi nggak pernah disadari. Setelah saya coba mencari beberapa bagaimana beliau, baru ternyata betul terungkap, ya, bahwa beliau itu punya prinsip bisnis modern seperti di abad 20, padahal waktu itu belum, ya, atau awal abad ke-21 malah. Nah, prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat, kompetitif, itu sudah ada dalam gambaran diri Rasul dalam beliau berdagang. Hak. Next. Yang pertama, kenapa beliau begitu sukses ini? Bahwa esensial dalam bisnis itu kejujuran, nomor satu. Kejujuran. Dalam doktrin Islam, jujur itu sidik, makanya beliau disebut asidik, itu karena beliau jujur. Sidik loh ya, bukan sidik CS. Kalau itu ludruk, ya beda ya. Ini benar-benar sidik, bukan sidik CS. Kalau sidik CS ludruk. Nah, Rasulullah itu intens dalam menganjurkan kejujuran. Saya ambil dari hadis rawahu Ibnu Majah nomor hadis 2237. Rasul mengatakan dengan kalimat al-muslim akhul muslim. La yahillu lil muslimin ba'a min akhihi ba'aka fihi aba illa bainahullahu. Yang artinya muslim satu dengan muslim lain itu bersaudara, ya. Maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kecuali dijelaskan. Berarti kan jujur. Hadis ini begitu luar biasanya. Jadi kalau jualan sesuatu itu harus jujur. Cuman kalau jual barang bekas mesti repot. Apalagi jual mobil bekas. Kalau ditanya kan mesti gini, "Loh ini bekas Pak." Mesti ngomongnya gini, yang jual. "Ya kondisinya ini, mohon diperiksa." Nanti kalau ada apa-apa, "Kan Bapak sudah saya bilang, mohon diperiksa waktu itu." Alasannya kan mesti gitu. Nggak pernah mau ngomong dia ini bekas apa. Ini bekas nyuncung jurang. Kira-kira kayak Ronil. Nanti takut nggak kejual. Padahal nilai jujur itu luar biasa. Dan ketika kita jujur pada suatu barang dagangan, jangan pernah takut. Kalau sudah rizki, pasti rizki. Mana buktinya? Coba bukakan Quran surat 11 ayat 6. Oh, di sini tidak ada. Oh, tidak apa-apa. Berarti laptopnya belum islami, belum Qurani, nggak masalah. Ya, teman-teman yang ada di sini yang boleh buka. 11 ayat 6. Wa mam min dabatin ila alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulum fi kitabim mubin. Artinya, siapa yang sudah nemu? 11 ayat 6. Wa ma min dabatin ila alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulum fi kitabim mubin. Siapa yang sudah nemu? Ya, coba dibaca terjemahnya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Tuh, tidak ada Allah tidak ngasih jaminan rizki. Setiap makhluk ini dijamin sama rizkinya. Nggak usah takut kalau memang itu cacat atau rusak. Tidak apa-apa. Yang penting Rasul bilang apa? Fihi
Abwaba ila yakonahulahu. Disebutkan, oh ini ada kurangnya di sini gitu. Oh ini ada gini, harus nggak boleh nggak jujur. Kalau pengen berkah, kalau kita pengen berkah, pengen rahmat, nomor satu jujur. Next, masih di Sahih Muslim nomor hadis 146 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, man hamalaha alaina sya'alaha falaina minna wa man asya'na falaisa minna. Maka Rasul mengatakan, barang siapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan golongan kami. Barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami. Nah, di sini yang terpenting adalah waman aksana falaisa minna. Siapa yang dalam berdagang ada kebohongan, maka bukan golongan Rasulullah. Jadi nggak boleh berbohong, harus sidik, ya. Jujur apa adanya. Jadi barangnya seperti ini, kondisinya begini, itu harus jujur. Itu berkahnya luar biasa. Dan jangan takut dengan jujur nanti orang nggak jadi beli. Justru ketika kita jujur, Allah punya janji yang luar biasa. Tadi janji Allah apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dicintai Allah. Kalau dicintai itu berarti apa? Masih ingat pelajaran waktu pertemu dengan saya? Kalau kita sudah dicintai Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhan dicukupi. Wa may yaj'al min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Ini jujur mengikuti Rasul, ya. Next. Yang kedua, kesadaran tentang signifikasi sosial dalam kegiatan bisnis beliau. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, ya, tidak sekedar mengejar, tapi sebagaimana diajarkan, bukan seperti yang diajarkan Adam Smith, ya. Adam Smith kan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Islam tidak begitu. Islam itu boleh ambil keuntungan, tapi harus ada ta'awun. Harus ada apa? Ta'awun, menolong. Ada sikap menolong. Jadi contoh nih, ini ada air mineral, nggak ada, guys, air mineral satu itu, saya pinjam. Contoh nih, air mineral itu mana? Nah ini nih satu aja. Ini saya nanya, ini contoh nih, supaya kita tahu mana ta'awun, mana yang enggak. Nih, ini harga berapa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Ini harga berapa dijual? Oke, 3.000. Padahal ini kan tidak 3.000 ya, mungkin sekitar 1.800 atau berapa. Karena kan isinya 48 ya, satu dus ya. Nah, ini kalau dijual 5.000 masih masuk nggak? Oke, masih masuk. 10.000? Di long? Nah oke. 15.000 di hotel berbintang. Oke. Begitu ini 100.000, salat no bakule. Berarti dolim. Nah, artinya Islam mengizinkan untuk mengambil keuntungan, tapi tidak boleh dolim. Harus ada unsur membantu mereka yang sedang membutuhkan minum. Nah, jadi boleh untung tuh kan, cuman jangan dolim. Itu makna ta'awun. Ya, hadisnya itu gak boleh sampai mendolimi. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nah ini, ilaihim wala zirzakihim walakum adabun alim. Nah ini, rojulan bisil'atin ba'dal asri. Jangan sampai menawarkan sesuatu itu dilepas asar, kemudian apa? Fahalafa billahi laqad a'taya biha kada wa kada wa hakada. Nah, jangan sampai. Artinya sudah lewat asar masih pakai sumpah lagi dalam nama Allah. Contoh nih, iki piro? 2 juta. Nggak boleh 1,5. Ini kemarin ditawar orang 1,8, nggak saya kasih, Pak. Padahal 3 bulan gak ada yang nawar belas. Nah ini itu Allah paling benci. Rasul nggak pernah sumpah palsu. Rasul kalau nggak mampu, artinya kalau tidak nututi dari itu, beliau mengatakan tidak, kami belum mendapatkan untung. Harus ngomong.
Misalnya ini berapa? 1,5 nggak boleh. Ini katanya misalnya produksinya 1,750. Paling enggak kita jual 1,8, 1,9 ya. Sehingga kalau ada orang nawar 1,5, kita harus ngomong belum bisa. Karena produksinya saja lebih dari itu. Ya, harus ngomong itu. Terus tolong jangan pernah nanya kepada penjual. Anggap saja dia penjual itu seorang muslim. Jangan pernah nanya berapa harganya. Kasihan. Kalau ditanya berapa harganya, dia pasti berbohong. Gak percaya. Nih, berapa harganya ini? 3.000 kan? Padahal kalau mau dihitung beneran, 40 ini dibagi 48 sejati cuman sekitar 1.800-an. Ya kan? Dia bilang 3.000, 5.000. Berarti bohong kan? Jadi tolong supaya jangan buat orang lain berdosa. Caranya itu gini, kalau tanya dijual berapa? Jangan bilang piro regane, pasti bujuk. Dan kalau sudah beli ke orang, jangan suka minta ibu-ibu. Sakno yang dagang. Tuku kangkung 1 kilo ibu lombok. Sakon. Nanti beli kentang ibu wortel. Soalnya jare bakule, ya napa sampean betos kabeh sak keranjang gitu. Jangan. Jadi harus ada, tidak boleh mendolimi tadi. Ya, al muslim akul muslim. La yatimuhu wa la yuslimuhu. Jadi jangan mendolimi, tapi harus ada sifat saling menolong. Harus ada sifat saling menolong. Ketika kita jual properti kita di Oma, niat pertama adalah menolong orang-orang. Dan itu saya dengar sendiri beliau di sini waktu itu makan dengan saya di sini sama ada ibu, bahwa awal beliau mendirikan ini itu untuk memudahkan teman-teman yang bisa punya rumah, bisa ini. Itu keren sekali. Itu udah masuk catatan Pak Abi. Itu tercatat sampai di Lauh Mahfuz. Masya Allah. Waktu kita makan siang di sini, ya, makan siang. Makan, oh iya makan siang waktu itu. Iya makan siang. Makan siang di sini, ibu sama bapak cerita bahwa didirikannya Oma ini tujuan utama itu awalnya dari membantu orang-orang yang susah cari rumah soalnya ini. Terus dibuatkan kok cilik-cilik sampai gitu ibu waktu itu. Loh wis toh ini. Nah, itu sudah masuk Lauh Mahfuz itu hak karena ternyata Oma sudah punya tujuan awal ta'awun, ada sifat mau membantu menolong. Nah ini coba dipertahankan, maka perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang sama Allah dibuat gemah lipah roh jinawi. Betul, hak karena ta'awun. Next, sebab kalau kita melakukan sumpah palsu itu nggak ada berkah ya. Jangan sampai. Yang keempat, ramah tamah ya. Jadi ramah tamah, Rasul mengatakan rojulan samha ida ba'a wa ida stara wa ida aktado. Artinya Allah merahmati orang, memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Jadi makanya ada senyum sapa, apa satunya? Salam senyum sapa. Itu ternyata punya Rasul nih. Jadi kalau menjual itu memudahkan orang dengan senyum untuk dalam metutu teh. Jare sing tuku, gak tuku kene rupane besar teh. Ya. Senyum ya. Kemudian menjual memudahkan. Jadi membantu, betul-betul memudahkan. Jadi kalau ada customer, ya memang sekarang tuh kan banyak rojali kan. Rombongan jalan beli. Jadi cuma delok-delok tetap layani dengan baik. Nanti balasan itu dari Allah. Jangan pernah berharap pada manusia. Nih, satu hal. Jangan pernah berharap pada manusia. Berharaplah selalu kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Itu surat 44. Kapan-kapan. Ini bukannya saya merasa kok nanti akan diundang lagi. Enggak. Kapan-kapan tahu ustadznya siapa, ini disiapkan ada apa? Qur'annya. Jadi kalau itu bisa ditayangkan, teman-teman bisa lihat langsung ya. Di surat 44 langsung ini dikecilkan serit, terus Quran dikeluarkan. Jadi semua coba bareng-bareng kabeh, itu maksud saya. Ya, enak. Kalau sama ustadz lain, saya nggak kira untuk diundang lagi enggak. Nah, jadi disinilah kelebihannya betapa luar biasanya Rasul itu sampai suksesnya dunia akhirat. Ya. Karena beliau juga memudahkan orang. Walaupun sekarang ini kelompok rojali banyak ini, rombongan jarang beli, mau melaku tok delok tok, karuan beli, tetap dilayani dengan baik. Nanti balasannya Allah. Karena kita nggak berharap pada dia, tapi berharap pada Allah. Kalau kita berharap pada Allah, nanti yang dikirim Allah itu bukan rojali. Iya, malah rohana. Rombongan hasilnya
menambah-nambah. Iya, rohana. Bisa-bisa nanti dia beli, ngomong temennya lagi, gedok tular. Nah itu rohana, itu rombongan hanya nanya. Oh ya enggak apa-apa, rohana rojali. Tapi ada rombongan yang robali. Rombongan baru datang langsung beli. Ya. Maka di sini saudara-saudaraku, keempat ramah tamah ya sudah. Kelima, oh masih keempat ini. Rasul mengatakan sama ini, idza waqa'ada. Itu sama dengan hadis yang tadi remaja. Lanjut. Ini keketik 2 kali. Nah, kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi. Ya, tidak boleh pura-pura nawar dengan harga tinggi. Ini kalau di perdagangan biasanya combe. Kalau di itu loh, di kaki-kaki 5 itu kan ada orang nah itu melok ngegongi padahal itu grupe gitu. Itu Allah tidak suka. Ya. Terus jangan sesuatu yang sudah ditawarkan itu ada yang mau beli gitu, supaya kelihatannya bagus. Jangan. Karena Rasul mengatakan la yabi'u wa bakhataun ala nabi'a ahlihi. Jadi orang-orang yang seperti ini nggak boleh. Jangan sebagian dari kalian membeli apa yang sudah ditawar, atau nggak jadi beli. Dia saya belinya lebih tinggi. Jangan. Nggak ada berkahnya. Nah, ketika orang misalnya beli atau sudah menunjuk satu titik, kemudian dia minta waktunya habis, jangan langsung di close atau dipanis. Beri dia tenggang waktu. Di surat Al-Baqarah, coba buka Al-Baqarah 280, karena ini bagian dari seperti berhutang. Jadi ketika seseorang belum mampu untuk menyelesaikan apa yang jadi janjinya, itu Allah minta supaya diberi keleluasaan waktu. Nah, sehingga dengan kita mendapatkan keleluasaan waktu ini, maka Allah akan memberikan justru kita berkah. Surah 2 280. Ketemu? Ya. Wa in kana dzu usratin wa nasratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, silakan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi berikan waktu sampai dia lapang. Nggak usah takut, wah iki medang rek, wong iki gak jopo, wong liya ada butuh. Nggak usah. Tanyakan lagi. Kalau sampai 3 kali ditanyakan, baru Bapak ini ada lain yang membutuhkan. Itu boleh. Tapi jangan ditumpuk. Satu unit ini ditumpuk pada 2 penawaran atau 3 penawaran. Itu Allah sangat-sangat tidak ridho. Nah. Yang keenam, jangan menjelekkan bisnis orang lain. Rasul nggak pernah terhadap kompetitor itu, hadisnya muttafaq alaih. Jadi jangan menjual dengan masuk menjelekkan. Jadi kalau ada orang beli kepada kita, terus orang beli, iya saya kemarin beli sana, oh lah bapak beli di sana, oh itu campurannya, nggak usah. Cukup dijelaskan kami berusaha amanah dalam berdagang. Kami berusaha sebagaimana Allah dan Rasul ajarkan. Itu dahsyat bukan main. Yang ketujuh, tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar itu disembunyikan dulu. Ngomongnya ditulis, biasanya ditulis sold, padahal belum. Seperti disembunyikan. Sehingga ya memang gini, strategi properti itu memang tidak dipungkiri. Kalau ada tanah ya, ini tanah yang terbeli, dia nggak mungkin akan bangun di depan. Pasti belakang dulu. Sebab kalau bangun di depan, yang belakang nanti nggak laku. Tapi bukan berarti disembunyikan, ya. Artinya ini nggak ada yang di depan. Oh, tidak boleh disembunyikan, tapi boleh berbohong dalam kebaikan. Yang depan masih belum selesai secara administrasi dengan pemerintah. Itu lebih baik. Sehingga orang bangun yang belakang dulu, belakang penuh, tengah baru depan. Kalau langsung bangun depan, insya Allah nggak payu sing buri. Betul. Jadi bangun yang namanya properti itu pasti di belakang dulu. Belakang dibangun ya dengan benar, maju lagi sampai akhirnya baru depan. Dan yang depan otomatis harganya pasti lebih mahal, lebih beda, apalagi sudah pergantian waktu. Karena rumah properti itu bukan tambah turun tapi naik ya.
Yang ketujuh itu, dan itu namanya ikhtikar. Sehingga Rasul mengatakan jangan sampai kita wa ma qauluhu la yabaghu wa habarahu ladi qala la yakunallahu sami'u. Jangan sampai kita itu menjual kepada orang kota, menjual untuk orang desa. Janganlah seorang jadi perantara atau broker. Ini juga Allah nggak suka. Jadi ini didem. Beli, terus nanti kalau sudah nanti itu sebenarnya Allah nggak suka. Allah nggak suka. Kalau memang niat begitu harus ngomong di depan sama developer. Pak, saya ambil ya sekian. Pelunasan. Tapi nanti saya jual. Mestinya harus ngomong loh itu. Kalau pengen dapat berkah loh ya. Tapi jarang orang gitu. Ngambil 2, 3, 4 nggak ngomong kan. Nanti kalau udah mulai rame baru dia pasang, dijual. Itu sebenarnya nggak ada berkahnya. Harusnya dari depan. Itu termasuk dalam bentuk ikhtikar. Dan itu Allah nggak suka. Jangan berikhtikar. Yang ke-8. Takaran timbangan ini. Ya. Ini surat Mutaffifin. Nggak keluar. Nggak keluar ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza aknalau wala nasi yakurun. Jadi artinya celakalah orang yang curang yang menerima takaran orang lain itu dengan memenuhi wa idza kana lakum wa awatum. Kalau dia menakar untuk dirinya minta banyak, tapi kalau orang lain wa awlahum yasurun, dikurangi. Jangan. Harus takaran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian di surat 6 ayat 152 juga sama ya. Wa afullah haila wal mizani bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dengan adil bil qisti ya. Kenapa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan menimbulkan beban ya. Tapi hendaklah dia adil ya. Kemudian ke-9, bisnis itu jangan mengganggu kegiatan ibadah ya. Jadi bisnis itu jangan sampai mengganggu kegiatan ibadah. Kenapa? Karena dalam kita beribadah itu Allah Rabbuna wa Ta'ala menginginkan kita totalitas dalam beribadah ya. Dalam surat 62, surat 62 itu surat Jum'ah, di ayat 9 dan 10 Rabbuna wa Ta'ala menginginkan kita untuk mendahulukan urusan agama Allah dulu ya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au illa dzikrillah wa dzarul ba'ida illakum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 10-nya wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran alaikum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, itu apabila disuruh menunaikan sholat Jumat, berhenti segera, tinggalkan jual beli, ini lebih baik bagimu. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah. Nah, jadi kalau sholat Jumat kayak tadi, sebelum adzan tuh sebaiknya sudah berhenti, persiapan. Dan tolong nanti kalau waktu pas Jumatan itu farta'u. Gini kata Rasul, farta'u itu ambil bekal ya. Jadi kalau sudah masuk taman surga itu sholat Jumat tadi, itu jangan tidur, tapi farta'u, ambil bekal. Cuman kalau Jumatan itu jarang ambil bekal, mungkin terlalu kusuk dia Jumatannya sampai gini, sampai nggak tahu khotibnya duduk di antara dua khutbah. Padahal Rasul mengatakan, ida khotib julusan bainahuma khutbatain inda'ahu ajabahu. Apabila khotib duduk di antara dua khutbahnya, doa kalian itu diijabah Allah. Jarang dapat dia karena kekusukan, sampai nggak tahu. Bangun-bangun tuh iqomah, itu pun disenggol tonggoi, terus panggil langsung melok sholat ya kan? Nah, sampai luar ngomong yang ndak. Jangan sholat di masjid sana. Kenapa? Gak syar'i. Mosok iyo khotbah pisan tok langsung iqomah, padahal dia sing turu ya. Nah, saudara-saudaraku, maka ambil bekal ya.
Jadi kalau kita ada di taman surga itu ambil bekal, jangan ditinggal tidur. Nah, next ke-10, oh masih sama, ini jangan disibukkan. Yang ke-10, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Rasul tuh kalau pembantunya banyak ya, waktu beliau berdagang itu nggak pernah upahnya sampai bayaran ditunda-tunda, itu enggak ya. Sempat ibu sama bapak kemarin cerita di sini, apalagi di masa Covid ya. Itu sampai perjuangan fisabilillah beliau luar biasa, mendahulukan gaji teman-teman. Ngobrol nggak lama sama bapak ibu itu saya sudah bilang, Masya Allah PT Omai, semoga jadi PT yang berkah Malik Parocingal. Karena saat Covid itu beliau berdua itu bukannya malah mem-PHK banyak orang, tapi tetap teman-teman dipertahankan, bener kan? Padahal cuma makan siang sebentar dengan saya siang, tapi luar biasa. Makanya saya bilang, wah kayaknya perlu ini PT Omai dapat 17 kunci sukses ini, supaya semakin mantap di dalam kinerja dan program kedepannya, sehingga nanti benar-benar mendapat berkah dan rahmat. Ke-11, tidak monopoli ya. Jadi kita tidak memonopoli, artinya mungkin kan divisi-divisi itu kan ada bagiannya. Jangan sampai dimonopoli, tapi harus berbagi. Jadi jangan iki coba dulu yo, iki kaplinganku, jangan. Lebih baik kita berbagi, karena berbagi itu jauh lebih indah daripada bermonopoli. Ya, buktinya monopoli di Indonesia gak karu-karuan. Listrik itu punya siapa? PLN. Ada saingannya? Lu kok rugi? Padahal arek bayar token gak ana sing ngutang, gitu. Lo kan kenyataan kan? Ya kenyataan. Saya tanya kereta api KAI, ada saingannya nggak? Hah? Gak ada. Jenengan kalau naik kereta api utang atau bayar cash? Lah kok rugi KAI? Kan aneh kan? Ya itulah negeri Konoha. Kakek di. Nah di dalam surat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu awwalukum bainakum bil batili. Nah ini, ila antakuna tijarah antarodin minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Yang artinya, hei orang-orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku. Harus suka sama suka di antara kamu. Jangan membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Artinya, dagang itu antara yang jual sama yang beli itu harus sama-sama ikhlas. Saya jual sekian Pak, yang beli juga harus ikhlas. Jangan sampai di belakang itu ada merasa wah kok kayak ditekan, jangan. Harus sama-sama ikhlas dan membantu. Next. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat. Misalnya kayak jual barang yang halal seperti anggur. Anggur itu halal nggak? Halal. Tapi kalau anggur itu dijual ke pabrik yang buka minuman keras, nggak halal jadi. Ya. Kaleng itu halal nggak? Kaleng seng. Halal. Tapi kalau dijual ke pabrik botol minuman, nah itu haram. Itu jangan. Nah, berarti jangan apa yang kita miliki itu nanti menjadi sesuatu yang diharamkan Allah. Itu jangan. Makanya Rasul mengatakan dengan kalimat alal minbari fatalahunna wa alan nas summa haroma. Ini jadi jangan kemudian mengharapkan perdagangan komer. Ya apa? Fil komer. Jadi jangan sampai kita mendagangkan sesuatu yang diharamkan. Kalau bisa barang-barangnya yang diproduksi jangan ada unsur haram. Itu maknanya. 13. Komoditi bisnis yang dijual harus barang yang suci halal. Ya, nggak boleh seperti. Ya ini saya ambil contoh ini karena sesuai dengan hadis-hadisnya, sesuai dengan ini. Dan tadi sudah disampaikan di An-Nisa 29. Bahwa kita diminta untuk berdagang itu dengan kata awwalakum bainakum bil batili. Jadi jangan berdagang itu dengan yang batil ya. Tapi harus sama-sama antakuna tijarah. Jadi dalam berdagang itu harus berlaku dengan antarotim minkum, sama-sama saling ikhlas dan menghargai. Next.
Melunasi kredit menjadi kewajiban. Rasul memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutang. Tadi sudah dibacakan kan Al-Baqarah, kalau ada yang ini babarkum maisarah, diberi kemudahan. Jadi kalau belum bisa bayar dimudahkan, tapi ya jangan disedekahkan. Nah, terus customer gak bayar-bayar terus omai tak sedekahno kukut nanti betul Anda ya. Ini ada kasus-kasus tertentu. Lanjut yang terakhir ke-17, bahwa bisnis itu bersih dari unsur riba ya. Jadi kalau bisa bersih dari unsur riba. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua di ayat 278 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baghiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang beriman, bertakwalah dan tinggalkan sisa riba. Tinggalkan sisa riba. Sebab kalau kita masih beriba di ayat 279-nya, fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallah. Berarti kalau kita masih terus dalam riba itu berarti menantang perang Allah dan Rasulnya ya. Next. Nah ini, jadi riba itu seperti berdirinya setan yang dikatakan Allah alladzina yakulna riba la yakumuna ila kama yakumuladi. Jadi orang yang itu seperti setan atau orang yang kena penyakit gila. Next. Nah, dalam surat 4 ayat 56 itu orang-orang yang tempatnya neraka ya. Jadi neraka itu dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 56 gak akan sanggup kita di neraka karena Allah katakan innal ladina kafaru bi ayatina sawfanuhim nara kullama najidat juluduhum ba'dalnahum juludan. Jadi orang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan neraka. Setiap kulit mereka rusak diganti baru, baru rusak belum sampai hancur diganti baru. Judulnya nyenyek tuh, tidak akan sanggup. Maka jangan pernah berangan-angan ke neraka. Walaupun orang Islam itu nerakanya tidak kekal. Man mata yashadu la ilaha illallah min qalbi yadkhulul jannah. Orang Islam itu jaminannya surga. Nerakanya tidak kekal. Oh, wis gak apa-apa, lumayan. Kan dibeti. Karena Allah katakan kulama najijat juluduhum badalahum juludan. Kulit mereka rusak diganti baru. Rusak diganti baru. Ya nyanyi tuh. Kalau bisa ndak mampir, ndak usah mampir. Pengen bisa ndak mampir neraka? Pengen. Nantikan pada channel dan gelombang yang sama, judulnya masuk surga tanpa mampir neraka. Next. Selesai. Habis 17 kunci sukses, sekarang kita diskusi. Teman-teman. Ya. Dan yang penting banyak bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang didapat, maka Allah akan melimpahkan berkah atas kita semua. Amin. Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.